Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Puspitasari dengan NIM 202101020041. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Terjemah Fauriyah, dosen pengampu Ustadz Asep Maulana. Video kali ini adalah video berbahasa Indonesia yang berjudul Bersandar kepada Allah, yang akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bersandar, bergantung, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cukup baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ayyuman yastanidu wa ya'tamidu wa yakhda'u Allah Subhanahu wa ta'ala fa innallaha kafalahu. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim sedang berdakwah di Irak kepada Raja Namrud, dakwah yang ditolak oleh penguasa dan masyarakatnya, dakwah yang ditolak bahkan oleh ayahnya sendiri, yang berakhir dengan sebuah kejadian yang sangat luar biasa menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Yauman ma wa atna da'wati Nabi Ibrahim kana Nabiyyu Ibrahim yad'u fil Iraq ilal malikil Namrud wa kanat hadhihi da'wah turaffadu min qablil hakim wa ahlil Madinah. Innaha da'watu rufidat hatta min qabli walidihi alladhi intahat bihadathin ghairu adin lil goyah. Wa kanat tilka tajribah syu'batan lin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap kemudian ingin dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api yang sudah berkobar itu, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk menolong Nabi Ibrahim. Yuqbaldu an-nabiyyu Ibrahim thumma yuridu harquhu hayyan wa indama kana an-nabiyyu Ibrahim fi wastin nar al-mushta'alah faj'atan arsalallahu malaikat Jibril limusa'adatin Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril datang kemudian mengatakan, "Ya Ibrahim, sal tu'tah." Wahai Ibrahim, apa yang engkau butuhkan, minta, nanti akan diberikan. Ata malaikatu Jibril thumma qala, "Ya Ibrahim, malladhi tahtaju utlubuhu fasayaqtalaka." Ibrahim melihat ke arah Jibril dan mengatakan, "Amma ilaika fala." Meminta kepadamu? Tidak. Membutuhkan pertolonganmu? Tidak. Ibrahim mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukup bagi saya Allah sebaik-baik penolong. Ibrahim yanzuru nahwa Jibril wa yaqulu, "Hamma ilaika fala as'aluka?" La. Ibrahim yaqulu, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yakfini Allah huwa khairul maula." Kalimat ini kalimat yang sederhana dan kita semua hafal. Tetapi kenapa kalimat yang sederhana dan kita hafal ini bisa memadamkan api bagi Ibrahim? Kalimah basitah wa nafaduha jami'an. Lakinna limadha yumkinu li hadhil kalimah al-basitah allati nahfaduha an tudfi'a nara Ibrahim? Kenapa kalimat yang sederhana dan kita hafal ini bagi para sahabat bisa mendatangkan keajaiban? Limadha yumkinu li jumlatin basitah wa ma'lufatin lana an tajlibal mu'ajizat lis-suhabah? Ketika kaum muslimin dikepung di kota Madinah oleh musuh-musuh mereka, sehingga setelah mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, indama tuhasiru a'da'ul musliminal madinatil munawwarah qala al-muslimuna hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah datangkan angin dingin yang sangat kencang untuk memporak-porandakan tenda-tenda musuh dan membuat mereka kemudian harus pulang dalam keadaan kalah. Adrakallahu riyahan baridatan syadidatan litadamir khiyamil a'da'i wa ja'alahum ya'uduna ba'da dzalika muhzimina. Kenapa kalimat sederhana yang kita hafal ini memberikan keajaiban dalam kehidupan mereka?
لماذا تجلب الجملة البسيطة التي نحفظها هذه العجائب في حياتهم؟ Kalimat yang sama, kita sering mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tetapi kita tidak melihat keajaiban seperti yang dilihat oleh Ibrahim dan para sahabat. نحن في العادة نقول سبحان الله ونعم الوكيل أو حسبي الله ونعم الوكيل ولكننا لا نرى المعجزات كما رأيها إبراهيم والصحابة. Apa bedanya? Bedanya di sini. Bedanya adalah athiqah billah. Seberapa kuat kita yakin kepada Allah di dalam hati. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف هنا الثقة هو قوة إيماننا بالله في قلوبنا. Banyak orang yang mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah, tetapi kalimat itu tidak mendatangkan keajaiban dalam kehidupan dia. تقول الكثير من الناس عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن هذه العبارة لا تجلب العجائب في حياتهم. Banyak orang yang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, tetapi kalimat itu tidak mendatangkan keajaiban dalam kehidupan dia. Tidak mendatangkan keajaiban dalam masalahnya. تقول الكثير من الناس لا تحزن إن الله معنا ولكن هذه العبارة لا تجلب العجائب في حياتهم ولا تحل مشاكلتهم. Sedangkan Nabi dan Abu Bakar pernah mengatakan kalimat itu, la tahzan innallaha ma'ana. Lalu Allah datangkan pertolongan yang luar biasa kepada Nabi dan Abu Bakar. فيما يتعلق بالنبي وأبي بكر لكان يقولني هذه العبارة لا تحزن إن الله معنا ثم جاء بنصر غير عادي للنبي وأبي بكر. Apa bedanya kalimat-kalimat tawakal, kalimat-kalimat bersandar kepada Allah yang kita ucapkan dengan yang diucapkan oleh mereka? Bedanya di sini. Athiqah, rasa percaya dan yakin. ما الفرق بين عبارة توكلت على الله التي نقولها وتلك التي يقولونهم هنا؟ هو شعور بالثقة واليقين. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua zikir-zikir yang sudah kita hafal, semuanya baik, tetapi akan sempurna kalau kita membacanya dengan hati. لذلك أيها الأحبة رحمكم الله جميع الأذكار التي تعلمناها جميعا حسنة ولكنها ستصبح كلمة إذا قرأناها بقلوبنا. Ketika kita mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil disertai dengan rasa yakin yang seutuhnya kepada Allah. Yakin tentang apa? Yakin Allah cukup bagi kita. عندما نقول حسبي الله ونعم الوكيل مع الثقة الكاملة في الله فما المقصود بالثقة في الله؟ إنها الثقة في الله أن الله كاف لنا. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi dia masih merasa kurang. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi dia masih butuh kepada makhluk. يوجد كثير من الناس يقولون حسبي الله ولكنهم لا يزالون يشعرون بالنقص ويوجد الكثير من الناس يقولون حسبي الله ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى المخلوقات. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi dia masih bersandar dengan matematika harta dan materinya. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi bagi dia Allah belum cukup. يوجد الكثير من الناس الذين يقولون حسبي الله ولكنهم لا يزالون يعتمدون على الرياضيات والثروة والمادة. يوجد الكثير من الناس الذين يقولون حسبي الله ولكن بالنسبة لهم الله لم يكن كافيا. Bagaimana akan Allah datangkan keajaiban seandainya kata-kata itu belum menghujam di dalam hatinya? Maka coba kita pelajari kalimat hasbiyallah di dalam hati, bukan di lisan. كيف سيحدث الله المعجزة إذا لم تنفذ هذه الكلمات في قلبه؟ لذا دعونا نتعلم عبارات حسبي الله في قلوبنا وليس على ألسنتنا.
mudah mengucapkannya dengan lisan hasbiyallah wa ni'mal wakil, bahkan kita tambahkan dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetapi kalimat ini akan memberikan keajaiban ketika kita mengucapkannya dengan hati. Sahlun linutkiha bil kalam hasbiyallah wa ni'mal wakil hatta yumkinana idhafatu ila ni'mal maula wa ni'man nasir. Walakin hadhihi al-ibarah satu'til ajaib indama nutkiha bil qalbi. Ketika kita mengucapkan hasbiyallah, kita belajar merasakan di dalam hati, saya nggak butuh apa-apa selain Allah. Kalau orang meninggalkan saya, nggak apa-apa, yang penting Allah tidak meninggalkan saya. Indama naqul hasbiyallah nata'allam an nash'ura fi qulubina ana lastu bihajatin li ayyi syai'in siwa Allah. Idza tarakani an-nas fala yahmuni al-muhimmu an Allah la yatrukani. Kalau manusia memusuhi saya padahal saya melakukan kebenaran, kebaikan, gak apa-apa, yang penting Allah ridho kepada saya. Seandainya manusia menjauhi saya, gak apa-apa, yang penting Allah dekat kepada saya. Idza kana an-nasu yu'aduni 'ala raqmi annani aqumu bil fi'lil haqqi wal khair fala ba'sa al-muhimmu ay yakuna Allahu radiyan anni. Wa idza kana an-nasu yabta'iduni fala ba'sa al-muhimmu ay yakuna Allahu qariban minni. Seandainya manusia tidak mau mendengar curhat saya, gak apa-apa, yang penting Allah mendengar doa-doa dan munajat saya. Seandainya manusia mencurangi saya, membuli saya, menyakiti saya, menghina saya, gak apa-apa, yang penting Allah memuliakan saya. Idza lam yarghabi an-nas fil istima' ila syaqwai fala ba'sa al-muhimmu anna Allah yasma'u du'ani wa munajati. Wa idza ghada'ani an-nas wa tanammaru 'alayya wa adhawni wa ahanuni fala ba'sa al-muhimmu anna Allah yukrimuni. Apakah cukup Allah dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan makhluk sehingga tidak membuat kita kecewa, putus asa dan sedih? Seandainya kita bisa merasakan Allah cukup di hati kita, hal yakfillah fi hayatina indama nafkidul makhluqat hatta la yaj'alna nash'uru bil ghaibah wal ya'si wal huzni. Law kunna qadirina ala an nash'ura bi anna Allah yakfi fi qulubina. saat kita lapar, saat kita sendiri, saat kita kekurangan, saat kita ditinggalkan, saat kita kesepian, saat kita merasa lemah, tapi kita merasa cukup ada Allah di hati kita, saat itulah kalimat hasbiyallah akan mendatangkan keajaiban dengan seizin Allah. Indama nash'uru bil ju', indama nakunu wahidin, indama na'ani minan naqsi, indama yatrukani ahadun, indama nash'uru bil wahdah, indama nash'uru bil dha', walakin nash'uru anna Allah kafin fi qulubina. Fi tilkal lahdah satahdutsu ajaibu bi'iznillah. Coba renungkan firman Allah di surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Fakir fi qaulillahi fi surati Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah engkau Muhammad dulu adalah anak yatim Allah yang memeliharamu? Dulu engkau pernah tersesat di padang pasir dalam sebuah perjalanan, Allah yang memberikan engkau petunjuk untuk sampai ke negerimu. Dulu engkau dalam keadaan kekurangan, Allah yang memberikan kecukupan bagimu. Alaysa anta ya Muhammad kunta yatima kana Allahu yurabbik. Anta kunta dhallan fi suhra khilala ruhlah thumma a'taqallahu al-huda litasila ila biladik. Anta kunta fi halati uz wa kana Allahu yumadduka bil kafayah. Tidakkah Allah cukup bagi kita untuk mengurus segala urusan kita? Jangan sedih kalau kita kehilangan banyak hal dalam urusan dunia selama kita tidak kehilangan Allah. Alaysa Allahu bikafin fi umurina fala tahzan idza fakidna al-katsir min ad-dunya wala ma lam nafkidillah. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Siapa yang kehilangan Allah,
dia kehilangan dunia dan seisinya. Innal ulama yaqulun may yahsulu ala Allah yahsulu ala dunya wa ma fiha wa may yafkidullah yafkidud dunya wa ma fiha. Yuk kita belajar mengucapkan hasbi Allah dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Barakallahu fikum. Hayya linata'allam an nantuqa hasbi Allah bil qalbi wa laysa bil lisan. Barakallahu fikum. Tu veux la plus bonne, tu veux la plus fraîche,